Ini yang berulang-ulang saya sampaikan ke Menteri Lingkungan Hidup, segera tata itu RUTR atau RDTR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Purwakarta Tunaran Kidul. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas terkait dengan rangkaian kegiatan Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat yang telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang itu mengarah pada kebaikan lingkungan di Provinsi Jawa Barat. Kegiatan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dilakukan secara maraton dari satu daerah ke daerah lain, kemudian dari satu masalah ke masalah lain, yang itu dilakukan secara baik oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat untuk dapat mengkoneksikan antara masalah satu dengan masalah yang lain sehingga ditemukan satu permasalahan umum yang kemudian itu dapat diselesaikan solusinya. Tentu apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi adalah bagian dari menjaga dan melindungi lingkungan Provinsi Jawa Barat untuk tidak terjadi bencana, tidak terjadi banjir, tidak terjadi longsor dan gempa yang itu dapat merugikan masyarakat Jawa Barat itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, beliau tidak saja menjadi pemimpin yang dapat mengarahkan dan memiliki kewenangan untuk mengatur seluruhnya di Jawa Barat, tapi juga memberi contoh langsung kepada masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, dan memperbaiki tata ruang di wilayahnya masing-masing. Ini kan halnya sederhana, satu ya, sungainya mengalami pendangkalan, walaupun bulan Desember sudah dikeruk. Yang kedua, jembatannya lurus. Nanti jembatannya dibongkar, dibuat melengkung. Ya, nanti saya bangun jembatannya. Yang ketiga, warganya jorok, buang sampah ke sungai. Yang keempat, hutannya rusak, pohonnya dibabatin. Bisa dikatakan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy pada awal-awal ini atau belum genap 100 hari beliau menjabat, apa yang dilakukannya merupakan bagian dari revolusi lingkungan Jawa Barat. Karena bisa jadi Kang Deddy Mulyadi melihat ada banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat pada lingkungan yang itu berimbas pada bencana alam yang juga dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Tak salah bila revolusi lingkungan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi merupakan suatu perubahan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan. Dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu. Sehingga seluruh aspek yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat merupakan revolusi yang bisa menjadi awal atau pintu masuk untuk memperbaiki tata ruang di Jawa Barat. Karena memperbaiki tata ruang bisa jadi dimulai dari adanya masalah-masalah di sekitar daerah, kemudian diambil kesimpulan, kemudian dicarikan solusinya, sehingga dibuatlah tata ruang utuh Jawa Barat yang lebih baik, yang lebih ramah lingkungan, dan meminimalisir terjadinya bencana alam di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, jumlah kejadian bencana alam menurut kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023, kita peroleh bahwa jumlah bencana alam di Provinsi Jawa Barat pada tahun itu yaitu bencana alam tanah longsor yaitu sebanyak 185 kejadian, kemudian jumlah bencana alam banjir pada tahun 2023 di Provinsi Jawa Barat sebanyak 107 kejadian. Kemudian jumlah bencana alam kekeringan di Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 61 kejadian. Kemudian jumlah bencana alam kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 sebanyak 152 kejadian. Kemudian jumlah bencana alam cuaca ekstrim di Provinsi Jawa Barat sebanyak 326 kejadian. Data tersebut menyampaikan kepada kita bahwa kenapa Kang Deddy Mulyadi turun langsung untuk membersihkan genangan banjir dan penyebab masalah banjir di Jawa Barat. Tentu ini menjadi bagian dari penguatan lingkungan dan revolusi lingkungan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi pada awal-awal pertama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Penyebab lain yang juga menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Barat ialah adanya penyalahgunaan tata ruang yang itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Kita ketahui bahwa di Hibis Fantasi yang beberapa waktu lalu dibongkar oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi adalah bagian dari tahan atau daerah resapan air. Jika daerah resapan air kemudian dirubah menjadi tahan berbeton, yaitu dapat menimbulkan dan mengurangi resapan air hujan, maka seluruh air akan terkonsentrasi dan mengalir kepada sungai secara langsung tanpa melakukan resapan ke
tanah. Itu tentu yang menjadi salah satu penyebab kenapa Kang Deddy Mulyadi melakukan pembongkaran di bis fantasi yang merupakan diri di daerah resapan air. Diminta bongkar sendiri sudah, tetapi oke, udah karena tidak dibongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini. Ya, bantu Pak Wakil Bupati, pimpinan DPRD Bogor, Bupati juga sudah bantu Pak mengarahkan Bupati, untuk dukung Pak Gubernur. dukung kita bongkar karena ini menimbulkan problem bagi lingkungan. Dan saya tidak segan-segan walaupun ini adalah PT-nya, PT BUMD Provinsi Jawa Barat, untuk berikan contoh pada siapapun. Tidak saja itu, Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat juga turun langsung melakukan pembersihan di daerah Bekasi yang mengalami banjir. Kemudian beliau menyapa warga dan mengajak warga untuk tetap sabar dengan kondisi banjir tersebut, selagi membantu dengan sekemampuan Gubernur Jawa Barat, yaitu misalnya di daerah Karawang, warga yang terimbas banjir akan diberikan bantuan rumah. Gubernur Jawa Barat akan memberikan bantuan berupa rumah panggung dengan standar yang lebih baik agar rumah mereka tidak terendam oleh luapan aliran sungai. Saya akan bangunkan rumah dengan tinggi dari lantainya 2,5 meter. Selanjutnya, Gubernur Jawa Barat juga melakukan kunjungan ke daerah Sukabumi yang kita ketahui bahwa di sana terjadi penyumbatan sungai karena kondisi jembatan yang rata bila dibandingkan dengan jumlah sampah yang masuk ke sungai. Jadi jumlah sampah yang masuk ke sungai tinggi, jembatannya rata, kemudian terjadi pendangkalan sungai, maka imbasnya seluruh material sampah yang terhambat di jembatan itu menghambat aliran air untuk sampai ke daerah berikutnya, sehingga terjadi genangan dan terjadi banjir. Maka tidak salah Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi turun langsung untuk mengajak dan mendorong warga, memotori warga untuk membersihkan sampah-sampah yang menyumbat aliran sungai tersebut. Bencana alam yang terjadi di Provinsi Jawa Barat juga tidak saja dipengaruhi oleh kesalahan manusia dalam hal menempatkan tata ruang atau menempatkan bangunan pada daerah-daerah yang itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Bencana di Jawa Barat juga dipengaruhi oleh pola dan perilaku masyarakat Jawa Barat yang masih kerap membuang sampah sembarangan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan tentu menjadi dampak buruk dalam jangka panjang bagi masyarakat itu sendiri. Sebetulnya membuang sampah sembarangan itu hal mudah dan hal sepele, tapi karena ini dilakukan secara bersama-sama, maka menyebabkan dampak yang lebih besar, yaitu terjadinya banjir. Sampah berserakan di mana-mana, tidak saja di jalan, kemudian masuk ke sungai, yang itu dapat menghambat aliran sungai dan menyebabkan banjir. Tidak salah bila kebiasaan membuang sampah sembarangan di Provinsi Jawa Barat itu juga dipengaruhi pada faktor Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat tahun 2024, yaitu sebesar 74,92%. Dan rata-rata lama sekolah masyarakat di Jawa Barat itu yaitu 8,87 tahun atau setara dengan tingkat SD. Kemudian umur harapan hidup saat lahir yaitu selama 75,16 tahun, kemudian harapan lama sekolah yaitu 12,8 tahun, dan pengeluaran per kapita rumah tangga yaitu 12,57 juta atau 12,5 juta per tahun. Sehingga dari data ini dapat disimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia juga bisa mempengaruhi pada kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan. Ini menjadi PR besar bagi Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi untuk menyelesaikan masalah itu pada awal-awal kepemimpinannya di Provinsi Jawa Barat. Ancaman lain di Provinsi Jawa Barat yang juga tidak kalah penting yaitu terjadinya gerakan tanah atau terjadinya gempa bumi dan longsor. Seperti kita ketahui bahwa sejumlah daerah di Jawa Barat memiliki gunung yang berstatus aktif, yaitu sebanyak 7 gunung aktif di Jawa Barat. Berdasarkan data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyebut ada 7 gunung api aktif yang berdiri kokoh di Tanah Pasundan. 7 gunung api tersebut ialah Gunung Tangkuban Perahu berada di Bandung Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, kemudian Gunung Guntur berada di Kabupaten Garut, kemudian Gunung Papandayan di Kabupaten Garut, kemudian Gunung Galunggung di Kabupaten Tasikmalaya dan Garut, kemudian Gunung Gede di Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi, kemudian Gunung Salak di Kabupaten Sukabumi dan Bogor, dan Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan, Cirebon, dan Majalengka. Ketujuh gunung tersebut diketahui masuk dalam tipe A, yakni gunung api yang pernah mengalami erupsi magmatik sekurang-kurangnya 1 kali sesudah 100 Masehi. Sehingga dengan adanya gunung tersebut, maka tidak salah di Provinsi Jawa Barat akan mudah sekali terjadi gerakan tanah, kemudian terjadi longsor dan gempa. Ini juga dipengaruhi oleh adanya 8 sesar aktif yang bisa guncang Jawa Barat, terutama sesar yang berada di daerah Tanah Lunak. Lalu 8 sesar aktif itu apa saja? Yaitu 1.
Sesar Cimandiri. Bila dihitung berdasarkan umur kapus, Sesar Cimandiri menjadi yang paling tua, membentang mulai dari Teluk Pelubahan Ratu hingga Subang. Jalur sesar ini mendarat hingga Miring. Aktivitas terbaru terjadi pada November 2023 lalu di wilayah Cianjur, Jawa Barat dengan magnitudo 5,1. Kemudian yang kedua ada Sesar Baribis. Sesar Baribis merupakan sesar utama yang ada di utara Jawa Barat, membentang dari Kabupaten Purwakarta hingga perbukitan Baribis di Kabupaten Majalengka. BMKG menjelaskan di desa Baribis, Majalengka, bahkan ditemukan sejumlah bidang sesar dan struktur sesar minor yang paling berpotongan. Aktivitas yang paling kuat dari Sesar Baribis adalah gempa bumi pada 1862 di Kabupaten Karawang dengan kekuatan magnitudo 6,5. Kemudian yang ketiga adalah Sesar Lembang. Sesar Lembang yang membentang sepanjang kurang lebih 30 km dari barat ke timur. Sesar Lembang diketahui memiliki jenis sesar mendatang dengan sedikit komponen vertikal bila ada komponen vertikal. Kemudian yang keempat adalah Sesar Citarik. Sesar Citarik membelah Jawa Barat dari selatan hingga utara. Sesar ini berasal dari Teluk Pelabuhan Ratu, kemudian Gunung Salak, Gunung Pangrango, Bogor, Jonggol, dan berujung di Bekasi. Menjadi sesar yang paling dekat dengan DKI Jakarta. Sesar ini juga perlu diwaspadai. Kemudian yang kelima ada Sesar Garut Selatan atau Garsel. Sesar Garsel ini hadir dari barat daya timur laut di wilayah Garut. Ketika aktif pada tahun 2015 lalu, sesar ini menimbulkan ratusan gempa bumi berkekuatan kecil. Hal ini membuat menjadi sesar yang aktif hingga saat ini. Aktivitas terbesarnya terjadi pada Juli 2017 di wilayah Kamojang, Garut dengan kekuatan magnitudo 3,7. Yang keenam ada Sesar Cipamingkis. Sesar Cipamingkis berada di wilayah Sukabumi Timur hingga barat daya timur laut. Tahan ini menjadi salah satu yang aktif sejak tahun 2018 dengan puluhan gempa bumi kecil. Kemudian yang ketujuh ada Sesar Cugenang. Pada tahun 2022, Sesar Cugenang menjadi patahan baru yang ditemukan tepatnya pada 21 November 2022. Sesar ini pernah menyebabkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,6. Sesar Cugenang sendiri menjadi sesar aktif ke-295 yang telah diidentifikasi hingga saat ini. Kemudian yang terakhir di Provinsi Jawa Barat juga ada Sesar Cileunyi Tanjung Sari. Sesar Cileunyi Tanjung Sari menjadi perhatian karena rentetan gempa yang dirasakan di wilayah Sumedang, Jawa Barat. Penemuan sesar ini menjadikan patahan ini menjadi sesar aktif di Cekungan Bandung selain Sesar Lembang. Kepala BMKG Muhammad Wafid menjelaskan bila Sesar Cileunyi Tanjung Sari bermula dari selatan desa Tanjung Sari hingga ke timur laut di Sungai Ciplas. Setiap tahunnya patahan ini bergeser 0,19 sampai 0,48 mm. Nah, dari rangkaian-rangkaian itu tidak salah bila Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan kerawanan bencana yang cukup tinggi. Mulai dari bencana banjir diakibatkan oleh penyalahgunaan lahan, penata ruang yang tidak selesai, kemudian kebiasaan masyarakat membuang sampah, itu menyebabkan banjir, kemudian menyebabkan longsor dan gempa bumi, 8 gunung api aktif di Provinsi Jawa Barat, seperti yang tadi disebutkan, kemudian terjadinya gerakan tanah juga bisa disebabkan oleh adanya serapan sesar aktif di Provinsi Jawa Barat. Itu merupakan seluruh PR yang bisa diselesaikan tidak saja oleh Gubernur Jawa Barat, tapi juga oleh seluruh masyarakat di Provinsi Jawa Barat, yaitu dengan membiasakan diri untuk membuang sampah sembarangan, menjaga lingkungan, dan tidak membangun di daerah aliran sungai atau daerah yang rawan pergerakan tanah atau daerah yang merupakan itu daerah resapan. Apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi merupakan contoh bagi kita semua untuk menggerakkan seluruh masyarakat Jawa Barat agar sadar lingkungan dan menjaga kebersihan lingkungan. Tentu ini merupakan polisi awal lingkungan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi sebelum pada akhirnya akan melakukan perubahan tata ruang di Provinsi Jawa Barat sesuai dengan peruntukannya agar tidak terjadi banjir. Karena jika terjadi banjir atau bencana alam lainnya, maka yang merasakan rugi tidak saja warga setempat, tapi juga warga lain di daerah lain di dalam satu provinsi yang terimbas akibatnya. Mereka bisa jadi kehilangan mata pencaharian, dan itu menjadi tambahan bagi beban masyarakat di Jawa Barat di kemudian hari karena kebiasaan-kebiasaan buruk untuk tidak menjaga lingkungan. Oke, kesimpulan dari video ini bahwa kali ini kita melihat betul bahwa Kang Deddy Mulyadi menjadi tokoh revolusi lingkungan di Provinsi Jawa Barat yang menjadi motor penggerak bagi masyarakat Jawa Barat untuk peduli dan peka dan sadar untuk melindungi lingkungannya, menjaga kebersihan. Nah, semoga video ini bermanfaat. Dan dulu dari saya, Kang Sewu, dari Purwakarta Turunan Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.